Salam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 52. Kami akan membahas tentang anatomi dan fisiologi skeletal. Tujuan pembelajarannya agar kita dapat mengetahui struktur dan juga fungsi dari sistem kerangka pada tubuh manusia dalam kehidupan. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang anatomi dan fisiologi skeletal. Yang pertama, anatomi dan fisiologi skeletal itu merupakan sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia adalah sistem tubuh yang terdiri dari rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh sebagai alat penggerak dan penyedia permukaan untuk mengaitkan otot-otot. Manusia umumnya terdiri dengan 300 tulang, namun seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang menyatu. Pembahasan kita pada saat ini adalah fungsi tulang, sel penyusun tulang, bentuk tulang, dan struktur tulang. Tulang rangka orang dewasa terdiri atas 206 tulang. Yang pertama, tulang banyak mengandung bahan kristalin anorganik, terutama garam-garam kalsium yang membuat tulang keras dan kaku. Tetapi, sepertiga dari bahan tersebut adalah jaringan fibrosa yang membuat kuat dan elastis. Kedua, klasifikasi tulang pada orang dewasa digolongkan pada dua kelompok, yaitu aksial skeleton dan apendikular skeleton. Lalu fungsi tulang. Yang pertama, menopang dan memberi bentuk tubuh. Salah satu peran utama tulang adalah untuk memberikan bentuk tubuh, bentuk wajah, ekstremitas toraks, abdomen, dan membentuk tinggi badan. Tak hanya itu, tulang juga berfungsi untuk menopang tubuh agar manusia dapat berdiri tegak atau duduk. Yang kedua, menunjang pergerakan tubuh. Tulang, otot, ligamen, dan sendi berperan dalam mendukung pergerakan tubuh untuk menunjang pergerakan dengan nyaman. Fungsi yang ketiga yaitu memproduksi sel darah. Sumsum tulang merupakan bagian tulang yang berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah. Sumsum tulang terstruktur lunak dan dapat ditemukan di beberapa rongga tulang tertentu, misalnya tulang panggul dan paha. Selain menghasilkan sel darah, sumsum tulang juga berfungsi untuk menghancurkan sel-sel darah yang sudah tua. Fungsi yang keempat adalah menyimpan mineral. Sistem rangka manusia menyimpan dua mineral penting, yaitu kalsium dan fosfor. Bila kadar kalsium dan fosfor di dalam darah berkurang, hormon paratiroid dan mengatur kekurangan dengan mengambil dari tulang. Selain mineral, tulang juga menyimpan lemak yang disimpan dalam sumsum kuning. Lemak dalam jaringan ini dapat dipecah dan digunakan untuk energi jika diperlukan. Kita masuk pada sel penyusun tulang. Sel penyusun tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu osteoblast, kedua osteosit, dan yang ketiga yaitu osteoklas. Kita masuk pada osteoblast. Osteoblast ini berfungsi untuk pembentukan tulang dengan mensekresikan matriks yang ada pada tulang. Matriks tulang ini terdiri atau tersusun dari 98% kolagen dan yang 2% selebihnya yaitu diisi oleh substansi dasar seperti glukosaminoglikan atau asam polisakarida dan proteoglikan. Matriks tulang merupakan tempat garam-garam mineral ditimbun, terutama kalsium, fluor, magnesium, dan fosfor. Lalu yang kedua yaitu osteosit. Sel-sel tulang dewasa yang bertindak sebagai pemelihara fungsi tulang terletak pada osteon. Osteon ini merupakan unit matriks tulang. Osteon yaitu unit fungsional mikroskopik tulang dewasa yang di tengahnya terdapat kapiler dan di sekeliling kapiler ini terdapat matriks tulang yang disebut lamela. Nah, pada lamela ini disitulah terdapat osteosit. Osteosit
Ini memperoleh nutrisi lewat proses yang berlanjut ke dalam kanal indung yang halus atau kanal yang menghubungkan dengan pembuluh darah yang terletak kurang lebih 0,1 mm. Yang terakhir yaitu osteoklas. Osteoklas merupakan sel yang berfungsi untuk menipis tulang, memecah jaringan tulang yang sudah tua di saat jaringan tulang baru tumbuh. Sel-sel baru berinti banyak memungkinkan mineral dan juga materi tulang dapat diabsorpsi, penghancuran, dan juga remodeling tulang. Saat ini saya akan masuk dalam bentuk-bentuk tulang. Bentuk-bentuk tulang terdiri menjadi 5 bentuk, yaitu tulang panjang. Tulang panjang memiliki rongga dan bertanggung jawab sebagai penopang kerangka tubuh, memiliki fungsi sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkan untuk bergerak. Contoh tulang panjang yaitu tulang paha, tulang betis, dan tulang kering. Serta tulang yang membentuk lengan yaitu tulang humerus, tulang ulna, dan tulang radius. Tulang yang kedua merupakan tulang pendek. Tulang pendek ukurannya kira-kira sepanjang lebar dan berbentuk seperti dabu atau bundar. Tulang ini memungkinkan manusia untuk bergerak. Contoh tulang pendek yaitu tulang yang membentuk pergelangan kaki atau tasral dan tulang yang membentuk pergelangan tangan atau caspal. Tulang yang ketiga merupakan tulang pipi. Tulang pipi memiliki ukuran yang sangat tipis, tapi ukuran dan bentuknya sangat bervariasi. Fungsinya sebagai permukaan luas untuk berkaitan otot-otot, merupakan tempat penting hetaposis. Tulang pipi tersusun dari tulang cancellus di antara dua tulang kortikal. Yang keempat, kita masuk dalam tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang yang tertanam di tendon, jaringan ikat yang menghubungkan jaringan otot dan tulang. Tulang kecil ini umumnya ditemukan di tendon tangan, kaki, dan lutut. Tulang sesamoid ini berfungsi untuk melindungi tendon dari tekanan pada sendi dan meningkatkan efisiensi sendi. Selanjutnya kita masuk pada struktur tulang. Struktur tulang ini terbagi atas dua, yaitu struktur tulang aksial dan yang keduanya kerangka apendikular. Kerangka aksial ini terdiri dari 80 tulang yang terbagi lagi menjadi pada 3 bagian tempat. Yang pertama yaitu kranium dan tulang muka atau yang bisa disebut dengan tengkorak. Dia berada di bagian sini, kepala ini. Dan yang kedua yaitu columna vertebralis. Columna vertebralis itu tempatnya di bagian belakang ini. Ini dari sini sampai di sini, sampai sini. Yang ketiganya yaitu tulang toraks. Tulang toraksnya itu berada di bagian ini, bagian sini, dan selanjutnya kita masuk pada kerangka aksial yang pertama, yaitu kranium dan tulang muka atau yang bisa disebut dengan tengkorak. Tulang wajah ini terdiri dari 2 tulang nasal, yaitu bagian dari tulang hidung, dan selanjutnya 2 buah tulang maksilaris, yaitu membentuk tulang rahang atas dan terhubung dengan semua tulang wajah kecuali tulang mandibula. Yang selanjutnya 2 buah tulang zygomaticum. Artinya tulang ini membentuk penonjolan pipi dan dasar dari tulang orbita. Selanjutnya 2 buah tulang lacrimalis. Tulang ini yaitu tulang wajah yang paling kecil. Selanjutnya tulang palatinum. Tulang palatinum itu dia berbentuk huruf L, membentuk bagian posterior dan palatum durum. Dan yang selanjutnya tulang vomer. Tulang vomer ini dia berbentuk segitiga yang merupakan bagian dari septum nasi. Dan yang selanjutnya tulang mandibularis dan selanjutnya tulang hidium. Tulang ini yaitu tulang yang menggantung di processus stiodeus, tulang temporalis dengan ligamentum dan otot. Selanjutnya kita masuk pada kerangka aksial yang kedua. Kerangka aksial yang kedua itu namanya kranium dan tulang muka atau bisa disebut dengan tengkorak. Tulang tengkorak ini merupakan salah satu bagian tulang yang sangat penting dalam sistem rangka manusia. Tulang tengkorak ini sangat besar peran dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari
cedera. Eh, Sekarang kita masuk pada tulang kranium. Bagi bagian yang menyusun tulang kranium ini ada 4, yaitu sutura. Sutura ini merupakan hubungan di antara tulang-tulang yang tidak dapat bergerak, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu sutura coronalis, sutura sagittalis, sutura rhabdoidea, dan sutura squamosa. Yang kedua yaitu sinus. Sinus ini merupakan rongga pada tulang kranium yang terdiri dari sinus frontalis, sinus sphenoidalis, sinus ethmoidalis, dan sinus maxillaris. Yang ketiga yaitu fontanella. Fontanella ini merupakan kartilago dan jaringan fibrosa yang terdapat pada tulang kranium. Kranium embrio yang terdiri dari fontanella mayor dan fontanella minor. Yang keempat itu foramina. Foramina ini merupakan lubang-lubang dari tulang kranium. Rahang sangat membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Selanjutnya kita masuk pada kerangka aksial yang kedua, yaitu kolumna vertebralis. Kolumna vertebralis ini terdiri dari 26 tulang berbentuk tidak teratur, terbentang antara tengkorak dan pelvis. Juga merupakan tempat melekatnya iga dan otot punggung. Kolumna vertebralis ini dibagi dalam yaitu 7 vertebrata cervicalis atau disebut tulang leher, 12 vertebrata thoracalis atau disebut tulang punggung, dan yang selanjutnya 5 vertebra lumbalis atau tulang pinggang, dan yang selanjutnya 5 vertebra sacrum atau tulang kelangkang, dan yang selanjutnya 1 vertebra coccygeus atau tulang ekor. Jadi tulang vertebra ini terdiri dari serangkaian tulang-tulang kecil yang ditumpuk di atas satu sama lain, mulai dari tengkorak hingga panggul. Di antara setiap vertebra terdapat bantalan seperti gel yang dikenal sebagai cangkram yang berfungsi untuk meredam guncangan untuk mencegah tulang saling bergesekan satu sama lain. Tulang punggung memberikan struktur yang menyongkong serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan dari otak dari tubuh sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta mengendalikan gerakan. Selanjutnya kita masuk pada kerangka aksial yang ketiga, yaitu tulang toraks. Tulang toraks ini terdiri dari sternum dan kosta. Sternum terbentuk pipih dengan panjang kurang lebih 15 cm, terdiri dari bagian muniprium sternum, corpus sternum, dan processus hyphaeus. Dan juga kosta atau tulang rusuk terdiri dari 12 buah. Ini tadi tulang rusuknya yaitu terdiri dari 12 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi tulang rusuk ini terdiri dari 3 bagian, yaitu 7 buah tulang rusuk sejati, 3 buah tulang rusuk palsu, dan 2 buah tulang rusuk melayang. Jadi tulang sternum itu berada di sini. Tulang sternum ini atau tulang dada ini merupakan tulang pipi panjang berbentuk seperti dasi yang letaknya di tengah-tengah dada. Ini dia yang disebut dengan sternum, yang terhubung ke tulang rusuk dengan melalui tulang rawan, membentuk bagian depan tulang rusuk, serta juga dengan demikian membantu melindungi paru-paru, jantung, dan pembuluh darah dari cedera. Struktur tulang yang kedua yaitu kerangka pendikular. Kerangka
apendikular terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama ekstremitas atas, yang kedua tulang panggul, dan yang terakhir ekstremitas bawah. Tulang ekstremitas atas berfungsi sebagai tempat melekatnya otot utama yang menggerakkan siku dan bahu. Ekstremitas atas terbagi atas 60 tulang, yaitu 2 tulang humerus, 2 tulang ulna, 2 tulang radius, 2 tulang carpus, 2 tulang metakarpal, 14 tulang talang. Tulang panggul terdiri dari ilineum, ischium, pubis yang bersatu disebut kolase. Tulang kolase bersama sacrum coccygeus membentuk pelvis tulang, dan tulang panggul terdiri atas tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Tulang panggul berfungsi sebagai penyambung otot tubuh bagian atas dan juga bagian bawah, serta sebagai penyangga organ. Tulang ekstremitas bawah terdiri atas tulang paha, patella, dan juga tibia dan fibula. Tulang paha merupakan tulang yang panjang yang membuat tegap dan ujungnya berbentuk bulatan dengan leher yang kecil. Kalau tulang patella, tulang tempurung lutut berbentuk mangkuk dan mengamankan otot-otot kaki. Dan yang ketiga, tibia dan fibula. Tibia dan fibula merupakan 2 tulang kaki bawah. Tibia lebih panjang, sedangkan fibula adalah tulang yang pipi ke arah retela. Sekian video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.